adik-adik. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kakak Rimes. Nah, pada pagi hari yang cerah ini, sebelum kita mulai sekolah minggu, kita mau berdoa dulu ya. Nah, sebelum berdoa, kita nyanyi nih. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Lipat tangan, tutup mata. Adik-adik ikutin kakak berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, agar kami selalu jadi anak-anak-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Oke. Hari ini karena mataharinya lagi cerah, kita sama-sama nyanyi yuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, kita nyanyi satu lagu lagi ya. Kakak mau adik-adik semuanya kita jongkok. Yuk kita sama-sama kita jongkok. Bisa? Bisa jongkok ya. Kita mau nyanyi baca kitab suci doa tiap hari, tapi kita mulai dari jongkok dulu ya. Oke, kita sama-sama ya. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sambil berdiri. Kalau mau tumbuh. Sambil jinjit. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Bisa? Kita nyanyi satu kali lagi tapi pakai bahasa Inggris ya. Jongkok lagi, jongkok lagi. Udah, ada jongkok. Read the Bible, pray every day. Pray every day. Pray every day. Read the Bible, pray every day. If you want to grow, if you want to grow, if you want to grow, glory hallelujah. Read the Bible, pray every day if you want
to grow. Tepuk tangan buat kita semua. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi hari ini sama Kak Bella. Hari ini Kak Bella sama seperti minggu kemarin ya adik-adik mau membawakan firman untuk adik-adik. Nah, sebelum kita mulai firman untuk hari ini, Kak Bella mau tanya dulu sama adik-adik. Apakah adik-adik masih ingat minggu kemarin kisah firman kita tentang apa? Ya betul, minggu kemarin Kak Bella menceritakan tentang kisah penciptaan langit dan bumi. Nah, sekarang adik-adik ingat-ingat yuk sekali lagi. Pada hari ke-6, Tuhan Allah menciptakan apa ya adik-adik? Betul sekali, pada hari ke-6 Tuhan Allah menciptakan manusia. Nah, kita lihat sama-sama yuk adik-adik. Jadi, pada awalnya manusia itu berawal dari debu tanah adik-adik. Nah, lalu Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup kepada debu itu sehingga debu tanahnya menjadi manusia adik-adik. Nah, setelah Tuhan Allah menciptakan manusia pertama, Tuhan Allah mau menciptakan tempat tinggal nih adik-adik untuk manusia pertama ini. Kira-kira Tuhan Allah akan menciptakan tempat tinggal seperti apa ya untuk manusia pertama ini? Kita lihat sama-sama yuk. Nah, Tuhan Allah memberikan sebuah tempat tinggal untuk manusia itu yang bernama Taman Eden. Taman Eden adik-adik. Di Taman Eden itu ada sebuah pohon di tengah-tengah. Nah, pohonnya seperti ini ya. Nah, pohonnya besar dan berbuah adik-adik, ada banyak buahnya. Nah, selain ada pohon, nah, di sini ada pohon juga. Selain pohon besar di tengah, ada banyak pohon juga adik-adik di tempat lain. Selain itu ada juga bunga-bunga adik-adik. Wah, cantik ya bunganya. Selain ada pohon-pohon adik-adik, Tuhan Allah juga menciptakan binatang-binatang untuk diletakkan di Taman Eden nih adik-adik. Kita lihat yuk, yang pertama ada burung. Kak Bella taruh di atas ya. Lalu ada roar, ada singa adik-adik. Kak Bella taruh di bawah singanya ya. Nah, selain itu ada gajah si hidung panjang. Kak Bella taruh di sini deh gajahnya. Oke. Setelah itu ada, wah lucu sekali, Kak Bella punya jiraf si leher panjang ya. Kak Bella tempel di sini. Jiraf juga tinggal di Taman Eden dulu ya. Terus ada siapa nih adik-adik? Ada monkey. Kak Bella tempel juga ya. Monkey di dekat pohon deh biar bisa makan ya. Biar bisa makan pisang. Terus di sini ada kanguru karena dia ada kantungnya adik-adik. Ini kanguru. Kak Bella taruh di sini kanguru. Wah, lihat adik-adik. Taman Eden merupakan sebuah taman yang sangat indah adik-adik. Selain ada pohon-pohon, ada juga binatang-binatang yang hidup di dalamnya. Nah, ini kita pindahin dulu ya, Kak Bella pindahin dulu. Nah, setelah selesai membentuk Taman Eden adik-adik, Tuhan Allah membawa manusia pertama untuk tinggal di dalam Taman Eden. Lalu Tuhan Allah berfirman kepada manusia pertama bahwa semua tumbuh-tumbuhan yang ada di Taman Eden boleh dimakan, kecuali satu pohon yang ada di tengah ini adik-adik tidak boleh dimakan buahnya. Nah, akhirnya Tuhan Allahnya pergi deh. Tinggal Adam sendiri di sini di taman ini. Lalu Adamnya bobo. Gak lama lagi Tuhan Allah datang lagi. Tuhan Allah melihat bahwa manusianya cuma satu. Kasian dia, nanti manusianya kesepian deh. Akhirnya Tuhan Allah waktu itu diem-diem ngambil apa nih adik-adik? Mengambil tulang rusuknya Adam adik-adik. Tulang rusuknya Adam diambil sama Allah. Lalu akhirnya dibentuklah dari tulang rusuk ini adik-adik. Tuhan Allah membentuk membentuk Hawa atau manusia kedua nih adik-adik. Nah,
Jadi sekarang ada 2 manusia yang meninggal di Taman Eden adik-adik. Ada si Adam dan ada si Hawa. Adam dan Hawa hidup sangat bahagia di Taman Eden karena pertama, Taman Eden sangat indah. Yang kedua, makanannya banyak adik-adik, banyak buah-buahan yang enak yang bisa jadi makanannya Adam dan Hawa. Nah, pada suatu hari, Adam lagi bobo adik-adik di sini. Hawanya sendirian. Lalu tiba-tiba datanglah jeng, siapa ini adik-adik? Datanglah ular si jahat adik-adik. Kak Bella tempel ya di sini ya. Datanglah ular si jahat. Lalu si jahat ini bilang sama si Hawa, Hawa. Hawa, kamu makan aja buah yang ada di tengah itu. Terus, nah di sini. Terus Hawa bilang, nggak boleh, kita nggak boleh makan buah yang ada di situ ular. Makan aja nggak apa-apa. Nah akhirnya adik-adik karena perkataan si jahat ini, Hawa percaya sama kata-katanya ular. Akhirnya Hawa makan deh buah yang ada di tengah ini adik-adik. Kak Bella cabut ya satu ya buahnya. Tuh. Tuh. Dimakan nih sama si Hawa adik-adik. Buahnya dimakan sama si Hawa. Terus Adam bangun adik-adik. Nah, si Adam bangun adik-adik. Lihat si Hawa makan buahnya. Adam bilang, Hawa, kita kan gak boleh makan buah yang itu. Lalu Hawa bilang, kata ular gak apa-apa kok, kita makan aja. Akhirnya Adam dan Hawa makan deh buah itu. Nah, habis makan buah itu, ketahuan sama Tuhan Allah adik-adik. Setelah ketahuan sama Tuhan Allah bahwa mereka melanggar perintahnya Allah, Tuhan Allah merasa sangat sedih. Karena Tuhan Allah merasa sangat sedih, akhirnya Tuhan Allah menghukum ular si jahat. Si jahat ini dihukum sama Allah. Tuing, tuh. Dihukum adik-adik si ular. Dan akhirnya, karena manusia ini melanggar firman Allah, akhirnya manusia ini nggak boleh tinggal lagi di adik-adik di Taman Eden. Manusianya harus keluar dari Taman Eden. Dan akhirnya Tuhan Allah memerintahkan para malaikat untuk menjaga pohon ini adik-adik. Untuk menjaga pohon ini. Nah, jadi pohonnya dijaga sama malaikat nih adik-adik. Nah, inilah cerita tentang kisah Adam dan Hawa yang ada di Taman Eden adik-adik. Demikian firman hari ini. Semoga adik-adik pun jadi anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Semoga kita semua boleh jadi anak-anak yang taat sama perintah Tuhan. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Bye-bye. Halo adik-adik, kembali lagi bersama aku Angel. Nah, gimana tadi udah dengerin firmannya belum? Udah, tentang apa ayo? Iya bener, Adam dan Hawa. Nah sekarang kita mau bikin kreativitas sama-sama ya adik-adik. Udah pada siap belum? Kalau udah, kita sama-sama siapin bahan-bahannya yuk. Nah adik-adik, ini kalau misalnya gambarnya udah disiapin, gambar orangnya bisa mulai kita gambar matanya ya. Selesai nih warnanya. Adik-adik juga udah selesai kan? Kalau udah, kita sama-sama gunting ya. Kalau misal adik-adik yang belum bisa gunting sendiri, bisa minta bantuan orang tuanya, oke? Nah adik-adik, selesai digunting untuk pohon dan orangnya, kita tempel ya di botol dan kaleng yang udah kosong dengan menggunakan double tip. Adik-adik, ini kita rekatkan ya sama-sama ke botol kaleng yang sudah kosong. Nah adik-adik, ini pohon yang ada di dalam Taman Eden nih adik-adik. Gimana menurut adik-adik? Kalau buah yang ada di pohon ini kata Allah
boleh nggak dimakan? Nah, nggak boleh ya, bener. Nah, adik-adik, iblis datang nih dalam bentuk ular. Ia membohongi Hawa, katanya. Makanlah buah itu, kau tidak akan mati. Hanya Allah tahu bahwa kalau kau makan, maka kau akan menjadi sama seperti dia. Nah, kira-kira Hawa kasihkan buahnya ke Adam? Nih. Hawa kasih buahnya ke Adam untuk dimakan. Akhirnya setelah mereka makan buahnya, mereka sadar kalau misalnya mereka telanjang. Akhirnya mereka menggunakan baju dari daun pohon ara. Allah tahu nih kalau misalnya mereka sudah berbuat dosa. Tetapi Allah masih mengasihi mereka. Ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, Allah masih memberikan mereka pakaian dari kulit binatang. Nah, adik-adik, udah selesai deh kreativitasnya. Adik-adik, kan kreativitasnya udah selesai. Sekarang kita doa penutup bersama-sama ya. Ikutin kakak ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu. Karena Engkau telah membimbing kami dari awal hingga akhir. Tuhan, bimbinglah kami agar kami selalu menjadi anak-anak-Mu yang patuh dan selalu mau menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih juga karena Engkau telah memberi kami kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.